Itu berkat Tuhan bagi kita. Karena kita sudah mengerti 40 tahun pergumulan dan tidak boleh mundur. Tidak boleh takut. Tidak boleh khawatir. Siapa yang khawatir? Orang tidak berani melakukan firman. Itu yang khawatir. Gak ada iman. Kalau saya lakukan ini habis. Loh, kalau kita lakukan pasti Tuhan berkati berkali lipat ganda. Itu yang tidak takut. Kalau tidak berani melakukan firman, cemen. Saya yakin kita juga semua mengucap syukur. Haleluya. Kita bersyukur Yesus naik ke surga. Saya mau mengajak kita baca firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ke-11. Saya baca yang pertama, saudara nanti ayat yang kedua. Ada perikop Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama dalam ini kok apa ya? Mungkin terlalu kencang kali ya. Hai, wah ini juga. Salam, sambil apa ini kalau boleh biar nggak pakai ini nanti. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari seluruh itu yang kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan dan jemaat yang demikian katanya, telah aku dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih di depan mereka bersama kita, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Haleluya. Saudara-saudaraku,
Yang kita akan lebih perhatikan di sini adalah sebelum Yesus naik ke sorga dan sesudah Yesus naik ke sorga. Sebelum Yesus naik ke sorga, ada hal yang dia perbuat, itulah menampakkan diri 40 hari. Di dalam ayat 3, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda-tanda membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudara-saudaraku, yang sangat kita perhatikan adalah dalam hal ini angka 40. Angka 40 adalah bagi kita angka penentuan. Angka 40 juga adalah sudah menentukan pemenang. Angka 40 juga adalah kuasa yang mematikan. Angka 40 juga adalah pekerjaan iblis yang hebat. Itu sebabnya di dalam angka 40 kita harus melihat rahasianya. Kenapa Yesus menampakkan diri 40 hari berulang-ulang? Itu ada kuasa yang sangat besar menunjukkan kebangkitan Yesus. Kalau sekarang apa? Kenaikan. Jadi kebangkitan dari kematian 3 hari. Ya, jadi sudah menyelesaikan pekerjaan anak domba Allah yang menanggung dosa manusia. Yesus mati dan bangkit. Juga sudah mengalahkan iblis. Orang percaya bisa mengusir iblis. Iblis kita tidak usah harus takuti. Siapa yang percaya, mereka menumpangkan tangan dan mereka mengusir setan-setan. Haleluya. Ini saudara-saudaraku, bukan iblis yang kita takuti sekarang. Justru yang kita takuti adalah keinginan daging kita yang belum kalah. Ini saudara-saudaraku. Kalau Yesus sudah menyelesaikan, maut dikalahkan, kunci maut juga sudah diambil. 40 hari adalah menyatakan kemenangan, proklamir kemenangan. Karena 40 hari adalah sesudah kebangkitan Yesus, dan itu sudah cukup menguatkan murid-muridnya untuk bertahan sampai kesudahan. Biar kita semua boleh berada di dalam hal ini. Haleluya. Sampai kesudahan. Apa itu hari kesudahan? Kedatangan Yesus yang kedua kali. Dalam kedatangan Yesus yang kedua kali, langit dan bumi yang ada ini hancur, dan kita boleh masuk ke Yerusalem baru. Haleluya. Ini saudaraku, saya berdoa semua jemaat Maranatha harus siap dan menang masuk di Yerusalem baru
semua juga rekan-rekan yang mendengarkan firman ini tersambung lewat media sosial ini kita alami. Saya mau tunjukkan dulu, saudaraku, bangsa Israel sangat ketakutan atas Goliat yang menantang 40 hari itu pekerjaan setan, saudaraku. 40 hari. 1 Samuel pasal yang ke-17. Tapi bagi kita, Yesus menyatakan kemenangan yang luar biasa. 1 Samuel pasal yang ke-17, kalau saudara boleh lihat, kita boleh baca mulai 12. Daud adalah anak seorang dari Efratah, dari Betlehem Yehuda, yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketika ketiga anak Isai yang besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab. Anak sulung anak yang kedua ialah Abinadab. Anak yang ketiga adalah Syama. Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul, tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba-nya di Betlehem. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah tampil ke depan 40 hari lamanya. Inilah membuat orang Israel sangat ketakutan. Ya. Jadi saudara-saudaraku, karena orang Israel melihat itu tidak ada yang berani, saudaraku. Dia sangat takut. Saya baca pasal 17 ini ayat 24, ketika semua orang Israel melihat orang itu, apa? Larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Hanya satu yang tidak ketakutan. Haleluya. 40 itu juga ada di dalam banyak. 40 tahun. Nanti satu-satu kita lihat. 40 tahun apa? Pergumulan perjalanan bangsa Israel, menang atau kalah, sampai keberkatan atau mati. Mati di mana? Padang gurun. Mati makan apa? Makan daging. Jadi makan juga, hati-hati saudaraku. Haleluya. Jangan gelojo. Mati makan itu kan udah disebut apa tuh? Rakus. Makan juga diatur, harus bagus saudaraku. Haleluya. Jangan kayak gak pernah makan, sekali dia lihat makanan ambil gunung. Jangan saudaraku, biasa-biasa aja. Kalau benar-benar lapar, nambah 5 kali, nggak ada yang bilang nggak bagus aja. Tapi kalau sekali ambil, orang bilang pemula sedih loh matau, nasuhi adu mantan. Ya, jadi semua harus baik saudaraku, ya. Jadi 40 tahun itu bermacam-macam. Tapi bagi kita adalah tahun penyertaan Tuhan, tahun kemurahan, tahun perjuangan, sampai tahun kemenangan. Ini saudara-saudaraku. Waktu air bah, berapa hari sudah menimbuni bumi? Kalau bumi itu udah tertutup cuma 40 hari. Baca Kejadian 17.
Biar kita lihat dulu rahasia 40 ini, saudaraku. Ya, ini penting. Baru Yesus naik. Haleluya. Ini nggak jadi lagi nih. Nggak apa-apa. Ayo, bantu. Kejadian 7 ayat 17. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Melampung apa melambung? Melampung. Melampung. Apa itu artinya melampung? Oh, mengampung. Ya. Kadang bunyi ya. Haleluya. Dah bunyilah kau. Ada urapan Tuhan. Haleluya. Jadi pensiun dulu ini ya. Oke. Jadi 40 ini harus kita berhati-hati, saudaraku. Karena itu juga adalah di luar. Gini. Cukuplah, nanti ketarik-tarik. Oke. Jadi 40 itu pekerjaan setan juga menguat di situ. Itu yang diwakili terganggu. Ini nggak bisa buka juga ini. Biarin di situ ya, nggak apa-apa ya. Haleluya. Iya. Jadi 40 itu juga adalah di situ pekerjaan iblis yang diwakili dari Goliat, yang saat itu umat Tuhan adalah hanya bangsa Israel sangat ketakutan. Tapi kalau Yesus menampakkan diri, ya, itu jaminan kemenangan bagi kita. Siapa takut? Jangan ada yang takut lagi ya. Haleluya. Apapun yang terjadi, dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Dia berfirman dan sembuhkanku, dan bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Yesus, ku percaya padamu. Itu sebabnya Yesus menampakkan diri 40 hari. Dia sudah bangkit dari kematian, mengalahkan maut, sudah menyelesaikan penebusan dosa, sudah mengalahkan iblis, sudah mengambil kunci maut. Yesus, ku percaya padamu dalam hal ini. Dan kalau dia naik, dia juga mencurahkan Roh Kudus. Aku tidak membiarkan kamu yatim piatu, tapi aku akan mengirimkan apa yang dijanjikan oleh Bapa, mengirimkan Roh Kudus menyertai kita sampai hari kesudahan dia datang kembali. Ini saudaraku. Rahasia 40 ini banyak. Pergumulan yang harus sungguh-sungguh. Musa bergumul berapa hari di Gunung Sinai? 40 hari, 40
malam. Yesus berpuasa berapa hari? 50 hari, 50 malam. Gereja 40 jubel, hati-hati. 40 jubel berapa tahun? Siapa tahu? Satu jubel berapa tahun? Lihat dulu di situ, di apa itu? Ada di kamus-kamus yang ada Alkitab. Ya. Lihat dulu. Di Google, langsung Google. Tidak dong. Itu baca dulu. Satu jubel berapa tahun? Ada, sudah di situ. Baca dulu, biarpun di situ baca, nggak apa-apa. Biar pas. Ada. Dapat. Siapa yang dapat? Ayo. Nggak ada. Oh, satu jubel nggak ada di situ. Mbah Google lah. Ya udah. Saya lah yang apa ya? Jadi satu jubel itu adalah 50 tahun. Ya. Jadi kalau 40 jubel 2000 tahun. Kalau kenaikan Yesus sekitar tahun berapa? 34. Ya sekitar segitulah, 33,5, 34 lah ya. Jadi dengan sekarang mulai dari itu sudah berapa tahun? 1000 berapa? 900? Hitung aja sendiri. Pokoknya di atas 1900. Amin. Berapa? Yang matematika ya cepet-cepet. Iya, berapa? 1990. Aduh, gitu ya. Jadi ya kita nggak tahu. Cuma nanti dipaskan dulu lagi lah. Ya kalau memang segitu nanti ya kita nggak ngerti lah, ya kan? Cuma nanti kalau Tuhan perlambat bisa juga. Karena ada janjinya 1 Petrus 2 Petrus pasal 3 mulai ayat 10. Ayo coba lagi. Jadi kita nggak boleh matematika. Wah 10 tahun lagi Tuhan datang, jangan ngomong begitu. 2 Petrus 3 ayat 10. Ya. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Lanjut. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Iya, jadi bukan Tuhan yang berlambat-lambat, tapi dia bilang juga supaya kesempatan memperbaiki diri. Tetapi kalau 40 itu memang sudah begitu dari awal. 40 hari sudah cukup air itu menutupi seluruh bumi. Sudah mati semua orang. Tinggal yang hidup berapa? Ya, semoga gambaran itu ada pada kita juga semua. Ya, rohani kita ini saudaraku ya. Makanya harus ibadah itu jadi satu kesenangan bagi kita. Apapun yang terjadi udah tinggalkan aja. Ini ibadah ini, khotbah ini ya hanya ini kali. Walaupun kita ada YouTube, tapi ya yang sama seperti ini ya tinggal ini aja. Gak mungkin ada lagi nanti tanggal berapa sekarang? 8, 9,
Tidak ada lagi tanggal 9 tahun 2024 nanti. Adapun nanti tanggal 9 2025 atau tanggal 9 sekarang Mei, Juli gitu sudah ya. Tapi kalau Mei tanggal 9 ya cuma ini. Jadi jangan sampai berlalu dengan kekhawatiran dan ketakutan. Terlebih untuk kerugian membinasakan, kematian. Dimulai dari 40 hari itu mati. Saudara-saudaraku, sampai orang-orang berrohani juga banyak saudaraku yang gugur dalam suasana 40 itu. Bilangan pasal yang ke-13, Musa suruh berapa pengintai? Nah, ada apa dari 12 orang itu? Yang 10 ketakutan, cuma dia yang berani. Haleluya. Siapa takut? Nggak ada ya. Haleluya. Oh, kalau jemaat mana sebenarnya kapan memang nggak boleh takut lagi. Iya. Yesus 40 hari menampakkan diri menang. Yesus sudah menang, kita juga menang. Gitu. Baca dulu ayat 25. Pasal 13. Ayat yang ke-25 pasal 13 yang firman Tuhan. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Terus Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. tetapi terus Hanya ya, bukan tetapi ya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. haleluya. Ini gambaran akhir zaman juga, saudaraku. Ajaran-ajaran yang membuat orang takut, jemaat takut, banyak itu. Oh, mana bisa kudus, mana bisa suci, mana bisa sempurna. Itu sama ke situ. Ya. Jadi nanti maunya ajaran-ajaran yang hanya menyenangkan hati, yang sesuka hati. Tapi kalau berkat, wah itu maunya gampang. Bila perlu kita pegang mobil orang jadi milik kita. Bim salabim itu namanya. Gitu sudah. Karena itu senang orang. Dalam satu hari bisa ribuan jemaat. Tapi kalau yang mau melalui jalan sempit, susah, saudara itu. Haleluya. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwa berglori. Sesempit apapun, sesusah apapun, Tuhan itu sanggup. Yang nggak bisa dipikirin orang aja Tuhan bisa bikin.
Apalagi itu, dia lihat tinggi-tinggi, oke. Tapi gimana iman? Kita harus berkata, Tuhanku sanggup. Dia menolong saya. Dia sudah berjanji. Dia sudah menang. Dia sudah menampakkan diri. 40 hari. Itu kemenangan. Khusus 40 hari kemenangan dari kebangkitan. Sudah mengalahkan maut, mengalahkan dosa, mengalahkan setan, mengambil kunci maut. Itu Yesus menampakkan diri 40 hari dalam kemenangan dari 4 hal itu tadi. Ingat itu. Haleluya. Selama 2000 tahun. 2000 tahun itu berapa? 40 jubel. 40 kali 50. Nah, walaupun kita tidak bikin hitung-hitungan, wah Yesus datang hari ini, yang mau tanam cingke jangan lagi tanam cingke, yang mau menanam kelapa tidak ada ngajar gitu, kerjakan aja semuanya. Masalah Tuhan datang itu urusan dia, karena dia juga berkemurahan, dia baik. Sama dengan kalau dia lihat seperti orang nunggu pengantin, udah dititi, apa itu dititi? Bahasa apa tuh? Oh, jadi bisa juga bahasa Indonesia ya? Ngerti juga. Jadi udah ditetapkan, bukan rencana lagi, udah ditetapkan. Jam 8 pengantin sudah harus siap dan berangkat dari jalan A. Tapi pengantinnya belum pakai baju. Emang sudah mandi. Pengantinnya masih ada sanggulnya belum beres. Ditunggu apa ditinggal? Benar. Itu kemurahan Tuhan bagi kita. Jadi bukan matematika, makanya jangan ada yang berani menentukan datangnya Tuhan tanggal segini, jam segini, tahu begini. Jangan. Haleluya. Ya kalau masih bisa nanam aja. Kalau di sana banyak tanah kita di Sulawesi, nanam kelapa tanam aja. Ngapain susah-susah? Nanam cingke ya nanam. Nanti lama-lama Tuhan belum datang berkemurahan 60 tahun. Orang masih sempat panen cingke. Cingke. Lah, ada sono cingke. Ada sono itu. Mana sana itu? Kan karena ada orang sana maka ya cengkeh. Cengkeh. Orang 4 tahun hibrida udah buah kan? Kelapa hibrida. Ngambil kelapa, dia gigit jari. Jangan berani-berani. Kedatangan Tuhan hanya Tuhan yang tahu. Haleluya. Kerjakan aja semuanya. Haleluya. Yang kuliah yang baik, jangan bilang gak usah kuliah. Tuhan sudah mau datang. Ya udah, kalau Tuhan datangnya pas kita di kuliah, ya gak apa-apa. Yang penting semua harus terangkat. Seperti itu terangkat, kita terangkat. Yang di sawah terangkat, yang di kuliah terangkat, yang di bengkel terangkat, semua terangkat. Harus begitu, saudaraku. Itu berkat Tuhan bagi kita. Karena kita sudah mengerti 40 tahun pergumulan dan tidak boleh mundur. Tidak boleh takut. Tidak boleh khawatir. Siapa yang khawatir? Orang tidak berani melakukan firman. Itu yang khawatir. Gak ada iman. Kalau saya lakukan ini habis. Loh, kalau kita lakukan pasti Tuhan berkati berkali lipat ganda. Itu yang tidak takut. Kalau tidak berani melakukan firman, cemen. Itu kata anak muda. Cemen itu anak muda. Bisa apa cemen? Payah dan takut ya. Haleluya. Tapi kita enggak takut. Enggak payah. Kamu payah. Enggak ada payah. Sini semua berani. Seperti Kaleb dan Yosua.
Kalau Tuhan bersama kita, siapa yang bisa lawan kita? Goliat 10 habis. Haleluya. Makanya Daud nggak bawa senjata, cuma bawa apa? Ketapel sama tongkat. Dan siapa? Goliat, hei, kamu pikir aku anjing? Kamu cuma bawa tongkat. Kamu usir anjing. Ada Tuhan yang maha kuasa. Biar kita bawa tongkat aja, iblis kalah, saudaraku. Karena yang bikin menang, Yesus yang sudah memenangkan pergumulan 3 hari di perut bumi dan 40 hari menunjukkan kemenangan. Ini saudara-saudaraku. Jadi saya lihat pekerjaan Yesus yang terakhir menampakkan diri 40 hari. Itu yang terakhir. Karena itu sangat menentukan. Itu kuasa iblis, itu pergumulan kebinasaan, itu pergumulan untuk kemenangan, itu yang menentukan kita seperti bangsa Israel dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Tapi bukan 40 hari, tapi 40 tahun. Masalah hari, jubel, tahun, nah itu terserah. Tapi selalu ada 40. Haleluya, saudaraku. Ya, inilah saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Nanti kalau kita bergumul dan menang di dalam 40 ini, apa yang kita akan lakukan sekarang adalah harus sehati, bagaikan berangkat dari Mesir, sehati, satu tujuan, semua satu perjalanan. Jangan keluar dari firman Tuhan. Jangan keluar dari grup. Haleluya. Ini harus terus. Dan makanya di dalam seperti di Efesus pasal yang keempat, satu Tuhan, satu tubuh, satu iman, satu baptisan, satu roh. Haleluya. Saling dukung, saling membantu, saling mengasihi. Jangan simpan kemarahan, kebencian sama dengan pembunuh. Masuk surga apa enggak? Enggak boleh masuk. Tidak akan, jangan ada kebencian. Ini kadang-kadang yang paling dekat yang dibenci. Benci aku sama suamiku, benci aku sama istriku, benci aku sama mertuaku. Biarinlah semua. Mau menantu kayak mau apa, pokoknya jangan benci. Karena apa? Kita mau menang sampai Tuhan Yesus datang. Ini saudara-saudaraku, sehati. Ini perjalanan kita. Setia, saudaraku. Di dalam perjalanan itu nanti, ya, ada banyak hal yang membuat mereka eliminasi. Ya, semuanya juga itu bisa itu tereliminir, itu udah keluar. Itu pokoknya begitulah. Itu jangan ada yang tereliminasi, ya kan? Sekali kita sudah kenal Tuhan, itu dikasih Tuhan, dipilih Tuhan, maka jangan penakut, berani. Ya. Jadi 10 pengintai itu gambaran dari pemimpin-pemimpin juga di akhir zaman. Dia juga penakut. Dia juga penakut. Gak bisa dia di dalam posisinya yang sungguh-sungguh
berharap kepada Tuhan, Tuhanku sanggup. Harus kita pakai Filipi pasal 4 ayat berapa? 19 ya. Tuhanku sanggup. Tuhan baca dulu. 13 ya. Kalau 19 apa? Iya. Jadi 13 juga boleh. 13 apa? Oh, jadi yang 19 yang saya bilang. Oke. Yang baca yang jelas. Filipi 4 ayat 19. Iya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Haleluya, saudara. Yakin amin? Harus punya kesaksian semua indah pada waktunya. Kalau belum waktunya sabar. Semua indah. Harus kita jadi kesaksian kuasa Tuhan. Yesus menyaksikan 40 hari kemenangan. Kita juga dijadikan jadi saksi-saksi Tuhan. Saksi kebesaran. Saksi kekuasaan. Mereka aja bisa 35 tahun berdoa bangun gerejanya. Kalau kita nanti entah 45 tahun terserah. Ada gedung gede. Tidak ada yang mustahil. Haleluya. Semua nanti kita tata. Saya mimpi sih, cuma nggak tahu Tuhan kabulkan nanti mimpinya. Kita harus ada mimpian nanti sangkurnya harus ada ratusan di situ. Wah, kalau semuanya nanti, aduh, jemaat Maranatha kan luar biasa. Nggak ada yang mustahil. Ya kalau Tuhan mau. Tapi apapun yang terjadi dalam hidupku ini tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Ya itu saja sudah. Nggak ada yang lain saudaraku. Tapi apapun yang dari Tuhan, kalau Dia bilang cukuplah anugerahku padamu, amin tuh. Haleluya. Yang penting 40 tahun saya menang. Ada tanah kanan saya. Ini saudaraku. Inilah yang kita akan alami, saudara-saudaraku. Itu sebabnya sebenarnya dalam Tuhan ini sangat indah, saudaraku. Hanya ya jangan pikir begini. Ya kalau begitu, ya enak dong. Gak usah kita belajar. Loh, pekerjaan Tuhan ya pekerjaan Tuhan. Kalau pekerjaan Tuhan, kalau pekerjaan manusia kita harus kerjakan. Bagian Tuhan kerjakan, bagian kita harus kita kerjakan. Masa kita mau makan Tuhan yang suruh masak? Ya yang masak yang kita. Tapi Tuhan berkati ada duit, beli beras. Jangan bilang Tuhan beli dong beras. Mana ada yang begitu? Tuhan disuruh beli beras. Jadi bagian Tuhan apa? Memberkati kita, memberkati pekerjaan, ada gaji gede. Ya kan? Nah, dapat duit banyak bukan uang korupsi. Haleluya. Nah, kita yang beli beras. Nah, itu. Jadi jangan salah-salah juga harus mengerti. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Kalau bagian SD, SMP, SMA, apa bagiannya? Belajar yang baik. Haleluya. Nah, itu bagiannya. Jangan main-main. Jangan sampai nggak mengerti pelajaran. Kalau ujian bagus-bagus. Kalau sudah kuliah di atas rata-rata. Antara sedikitnya cum laude. Cum laude itu biarpun belum excellent, tapi sudah mendekati. Haleluya. Haleluya. Ayo dong yang kuliah dong. Haleluya. Iya. Haleluya. Tuhan berkati. Tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup. Jadi perjalanan orang yang beriman, yang bersungguh-sungguh seperti Joshua dan Kaleb pasti berhasil. Jangan takut katanya. Yang 10 itu
membesar-besarkan persoalan. Jangan kita melihat persoalan itu besar. Itu harus kita anggap kecil. Haleluya. Tuhanku besar, persoalanku kecil. Haleluya. Nah, nanti ada nyanyian yang gitu juga. Gak tahu siapa yang karang. Mana tahu nanti dari kita atau aku. Jadi Tuhan kita besar, persoalan kita kecil. Iya, sama seperti pandangan Daud. Goliat, orang lihat besar, tapi Daud lihat karena dia pakai kacamata Tuhan, kacamata iman, kacamata memandang kuasa Tuhan. Kecil. Dia nggak usah bawa senjata dari Irak. Ada senjata dari Palestina. Dia cuma bawa apa itu? Nama Tuhan dengan tongkat kecil. Goliat tidak tahu nama Tuhan. Cuma dia lihat, kamu pikir aku anjing? Kamu cuma bawa tongkat. Dia nggak lihat Tuhannya Daud. Haleluya. Yang dia lihat cuma tongkatnya Daud. Sama apa? Ketapel. Iya. Padahal dia yang membungkus badannya secara dunia canggih. Tapi lebih canggih kuasa Tuhan. Dia pun nggak ada baju cirah. Itu terbuat dari besi. Jadi coba Daud dipakaikan baju cirahnya siapa? Saul. Tapi justru malah nggak bisa gerak. Nggak bisa jalan. Ya, jadi Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita luar biasa. Itulah yang kita akan terima saat ini. Melihat Yesus naik, itu sudah jaminan kemenangan kita sampai kepada kesudahan, sampai dia datang. Dan di dalam apa itu tadi, Kisah Rasul pasal 1 itu, dia juga melengkapi kita. Ayat yang ke-9, Kisah Rasul 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kalau dia datang kembali, bikin apa saudaraku? Ya, 1 Tesalonika pasal yang keempat. Ya, kalau dia nanti datang kembali, ya ini yang dia lakukan. Ayat yang ke-16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Haleluya. Ini datang kembali. Ayo yang baca, bantu. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jadi kalau Tuhan Yesus datang lagi nanti ngapain? Mengangkat orang-orang yang menang. Haleluya. Jelas sekali. Saya kalau baca firman enak saudaraku. Makanya kalau saudara-saudara belum tertarik ibadah itu, ya rugi dong. Harus ibadah itu kesenangan kita. Haleluya. Lebih senang dari ke mall, lebih senang dari apa namanya?
Belanja itu shopping. Haleluya. Haleluya, senang ibadah. Karena ada berkatnya. Nanti kalau kita setia dan menang di situ, kalau Yesus datang, dia yang sudah naik, seperti itu kita juga akan diangkat. Ini saudaraku. Saya enggak ada apa-apa, cuma suka baca dan Tuhan kasih pengertian. Ini saudaraku. Jadi kalau dia turun lagi, ya ini yang dia kerjakan. Mengangkat kita juga. Ya kalau Yesus terangkat, gereja juga harus terangkat. Tapi harus yang berjuang. Haleluya. Yang setia sampai akhir. Yang mau dipersekutukan. Karena nanti kita nggak ada dua tempat. Hanya tinggal satu tempat. Dan itu semua tempat yang sangat indah. Kesehatian. Dan itu kesehatian bukan kesehatian dunia. Karena kesehatian dunia ada G7, ada G20, ada apa lagi, ada partai, ada ini, ada itu ada arisan, ada marga segala macam. Tapi ini harus kesatuan di dalam Tuhan. Makanya nggak ada dosa mulai. Nanti kita lihat kesatuan itu dalam Judas. Ada dosanya mulai apa? Kain. Nanti habis itu di dalam perjalanan bangsa Israel, Korah dan Abiram. Itu ada itu nanti semua itu teratur itu. Satu lagi Nathan dan Abiram terus akan nah enggak ini nabi yang naik keledai Bileam apa? Karena suka suap yang itulah dia tergiur dengan suap. Ini tiga ini nanti. Terus ada Parhatata Manggang. Apa itu Parhatata Manggang? Ngomong besar. Makanya kita ini juga harus semua apa yang keluar dari mulut kita harus yang membangun. Amin. Belajar saudaraku, jangan yang nyakiti, jangan nyelekit. Nyelekit apa? Ada itu, ada saudaraku. Pokoknya semua yang dari mulut kita harus jadi berkat. Iya, ini saudara-saudaraku. Itu nanti tiga itu. Jadi Korah, Abiram, Datan, Bileam, Kain. Nah, itu di dalam Judas itu. Teratur tiga itu. Saya lihat itu. Itu dosa akhir zaman. Dan itu yang membuat tidak masuk dalam persekutuan orang-orang yang turun nanti. Masuk di kerajaan 1000 tahun. Yang turun itu orang-orang kudus, saudara-saudaraku. Ini perjuangan kita 40 jubel. Ya, coba satu ayat dari 14. Judas. Nggak ada pakai pasal 2. Juga tentang mereka, Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat. Katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Ya, ini nanti suatu waktu kita akan lihat. Siapa itu? Dari mana? Yang turun dari surga bukan orang kudus. Yang turun dari surga Tuhan bersama malaikatnya dan Yerusalem, baru kita yang dari bumi ini yang naik. Jadi yang turun itu adalah orang-orang yang sudah disempurnakan, yang tidak ada lagi tarikan bumi, mereka terangkat ke udara. Karena 1 Tesalonika pasal yang keempat bukan diangkat ke surga loh. Itu harus hati-hati. Coba baca sampai habis itu tadi. Bukan 1 Tesalonika 4. Sesudah itu
17 saja, biar cepat. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Kemana diangkat? Di angkasa. Ke surga apa enggak? Bukan. Belum ke surga. Sebenarnya ada apa di angkasa? Yaitu Wahyu 19. Pesta nikah anak domba Allah. Sudah itu nanti turun lagi. Di mana? Di kerajaan 1000 tahun. Disitulah mempelai itu ada tahta-tahtanya. Kita boleh ada tahta juga. Kita boleh memerintah dengan Yesus. Ya di situ. Saya senang saudara-saudaraku. Jadi kita harus lihat-lihat juga. Jadi bukan ke surga. Dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa, demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kalau sudah terangkat ke atas, nggak ada lagi kejatuhan, nggak ada lagi dosa si Kain, nggak ada lagi dosanya si Bileam, nggak ada lagi dosanya si Korah. Si Bileam suka upah, suap. Si Korah apa? Tahu? Suka melawan. Semua itu nanti tergembala. Haleluya. Ini harus saudaraku, biar kita sangat diberkati Tuhan. Dosanya Kain apa? Iri, dengki, marah, benci. Nah itulah. Jadi 3 ini nanti itu khusus untuk akhir zaman. Karena kita baca di dalam kitab Judas. Haleluya. Ini saudara-saudaraku. Saya tidak pakai yang ngomong dari saya, bukan dari buku solo, buku saya cuma buku Alkitab. Ini saudara-saudaraku. Karena buku Alkitab kita ini udah lengkap, nggak usah ditambah pun, nggak usah dikurang, udah semuanya ada. Hanya kita ini harus mau hidup benar dan harus sampai kita terima roh yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena kalau ada roh itu pada kita dengan kuasa firman yang ada, kerajaan Mesir langsung tunduk. Apa kata Raja Firaun? Siapa lagi yang seperti dia, yang ada roh Allah? Saya kasihlah kepadanya pemerintahan di Mesir ini. Sehingga Yusuf itu menjadi raja muda. Hanya yang tidak diduduki kursinya si Raja Firaun itu aja, saudaraku. Wah, jadi itu saudaraku, kalau kita mau hidup benar, hidup kudus, berjuang terus, semua Tuhan lengkapi. Diberikan rohnya, pengertian diberikan. Kalau kita nanti turun dari udara itu, pesta nikah anak domba Allah, kita ke kerajaan 1000 tahun, malaikat juga bisa kita hakimi, kita bisa mengerti. Dari mana kita pengertian? Firman dan Roh Kudus. Itu sebabnya menang perjalanan 40 tahun. Haleluya. 40 tahun juga artinya mati segala keinginan daging. Yang ada pada kita hanya melakukan firman Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Kalau itu boleh terjadi, jangan takut, Tuhan memberkati. Semua diberkati, rohani diberkati, jasmani diberkati. 40 itu perhatikan dengan sungguh-sungguh. Bagi kita adalah pergumulan setia sampai menang. Bagi Goliat adalah 40 hari nantangin, nakut-nakutin. Tapi kalau kita ada roh Tuhan, siapa takut? Ya, ini saudara-saudaraku. Jadi kalau Musa di Gunung Sinai itu artinya mematikan keinginan daging. Sama juga dengan Yesus 40 hari 40 malam, tidak makan, tidak minum, tidak ada lagi ingin makan, nggak ada lagi apa semua. Orang kalau sudah berpuasa, orang yang saya dengar berpuasa paling lama baru 21 hari.
Itu nggak ada keinginan makan lagi. Pertamanya saja dia digini-giniin teh manis yang agak hangat. Nah, itu pun minumnya begitu, saudaraku, bengkok itu mulutnya. Apalagi aku lapar, mau makan, malah rebutan, nggak ada. Jadi 40 hari 40 malam udah mati keinginan dagingnya. Yang ada hanya kuasa Tuhan dan roh Tuhan. Haleluya, saudaraku. Jadi kita ini apa yang kita matikan? Yang cepat tersinggung, mati. Haleluya. Cepat marah, mati. Cepat nggak bisa terima firman, seperti Korah, Nathan dan Abiram. Jangan ada, saudaraku. Ini yang rakus mati. Sebelum mati rohaninya, udah mati dulu keinginan itu. Haleluya. Kalau kita harus sampai ke tanah Kanaan. Jangan malah orang yang mati, yang rakus itu mati di mana? Pihakirot. Benar enggak? Pihakirot. Tempat kuburan orang rakus. Di sini bukan kampung kadang. Nanti baca Alkitab, Pihakirot adalah kuburan orang rakus. Haleluya. Tuhan persiapkan kita untuk diberkati oleh Tuhan. Firman-Mu pelita kakiku, kita akan menyanyi.